Untuk membahas konflik Iran-Israel dan dampaknya terhadap Indonesia, kita sudah terhubung dengan Pak Mustafa Abdurrahman, pengamat Timur Tengah. Selamat sore, Pak Mustafa. Selamat sore. Baik, Pak Mustafa, ini menjadi pertanyaan semua orang. Seperti apa kemudian dampak dari konflik di Timur Tengah ini terhadap Indonesia? Ya, ini ada dua skenario ya. Skenario yang pertama adalah Israel tidak melakukan aksi balasan lagi. Jadi sudah cukup yang terjadi saat ini. Yaitu yang pertama adalah serangan Israel terhadap kantor konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan 2 jenderal dari pengawal revolusi Iran dan 5 anggota lainnya dari pengawal revolusi Iran. Kemudian 2 minggu kemudian Iran membalas ya pada Sabtu malam atau Minggu dini hari dengan meluncurkan atau menembakkan 300 drone dan rudal jelajah ke wilayah Israel. Kalau Israel menganggap sudah cukup dan tidak melakukan serangan balasan lagi terhadap Iran, maka dampak terhadap Indonesia tidak terlalu signifikan karena permainan ini sudah selesai. Ini yang diharapkan oleh masyarakat internasional, regional, dan termasuk Indonesia sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Menlu Indonesia dalam konferensi pers tadi, Ibu Retno Marsudi, bahwa Presiden Jokowi meminta supaya dilakukan aksi diplomasi supaya semua pihak menahan diri. Dan kalau Israel tidak melakukan serangan lagi terhadap Iran, maka inilah yang terwujud. Jadi atmosfer politik internasional dan regional memang tidak mendorong Israel melakukan serangan balasan lagi. Sudah cukup. Semua tidak menghendaki terjadinya eskalasi internasional maupun regional. Ya. Baik, itu artinya skenario pertama ya Pak Mustafa. Kalau skenario keduanya ada serangan balasan, apa yang akan terjadi? Kalau prediksi saya pribadi, skenario pertama yang kemungkinan besar terjadi. Yang kemungkinan besar terjadi. Skenario kedua, mungkin akan ada tekanan di dalam negara Israel. Karena seperti kita ketahui, pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini kan terdiri dari kelompok garis keras. Bisa jadi dari salah satu partai yang masuk atau yang anggota koalisi Netanyahu itu mengancam Netanyahu kalau pemerintah Israel tidak melakukan serangan balasan terhadap Iran, maka mereka akan mundur dari koalisi dan otomatis selanjutnya pemerintah Netanyahu akan jatuh ambruk. Dan kalau skenario ini yang terjadi, maka Netanyahu kemungkinan besar akan melakukan serangan balasan. Ya. Walaupun waktunya dan apa bentuk serangan itu akan ditentukan kemudian. Namun kalau Netanyahu itu terpaksa melakukan hal ini karena tekanan dalam negeri, kemungkinan besar yang akan dilakukan Israel juga melakukan serangan balasan terbatas. Misalnya Israel hanya menerbangkan sebuah pesawat F-35, yaitu pesawat termodern yang dimiliki Israel. Karena pesawat ini bisa terbang ke Iran tanpa harus mengisi bahan bakar di udara. Baik, jadi kalau skenario kedua, ini. Baik Pak Mustafa, kalau skenario kedua yang terjadi akan seperti apa dampaknya terhadap Indonesia? Ya, sebentar ya, saya jelaskan. Walaupun terjadi skenario kedua ini juga tidak terlalu berdampak besar. Karena skenario kedua ini bentuknya adalah Israel hanya menerbangkan pesawat F-35 sampai ke Iran, tapi tidak menjatuhkan bom, tidak mengebom. Jadi hanya menunjukkan ke Iran bahwa inilah pesawat saya mampu terbang ke wilayah Anda. Dan Anda harus hati-hati. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki lagi oleh Israel. Kita setiap saat bisa menyerang Iran. Jadi hanya pesan aja. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Irak pada tahun 91. Dulu pada Perang Teluk 91, Presiden Irak Saddam Hussein kan menembakkan 39 rudal Scud ke Israel. Dan Israel tidak membalas.
karena diminta oleh Amerika tidak membelah. Tapi setelah perang usai, Israel menerbangkan pesawat F-16 di atas Baghdad, tapi tidak menjatuhkan bom. Hanya peringatan, lebih berupa semacam pesan politik. Gitu. Lebih berupa ancaman begitu ya? Iya betul, kemungkinan ini akan diulang oleh Israel. Jadi Israel akan menerbangkan sejumlah pesawat F-35 ke Iran, ya. Dan ini hanya sebagai pesan politik bahwa Israel mampu mencapai wilayah Iran tanpa melakukan pengeboman dan seterusnya. Jadi tidak akan berdampak signifikan dalam konteks regional dan internasional, baik dari sisi ekonomi dan seterusnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Mustafa Abdurrahman. Kita nantikan akan seperti apa kelanjutannya. Kita harapkan tentunya akan bisa segera berakhir dan tidak berdampak terhadap Indonesia. Terima kasih Pak Mustafa telah bergabung di Berita Satu Sore.